Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya pada kesempatan ini kita semua selalu rindu untuk bersekutu dan terus mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menjadi Berkat dalam Ketidaksempurnaan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun dalam kelemahan kami percaya bahwa Engkau hadir untuk menguatkan dan menolong kami. Bapa, saat kami akan merenungkan tentang ketidaksempurnaan kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami. Biarlah kami melihat ketidaksempurnaan bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih-Mu. Bantulah kami untuk memahami bahwa dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau bekerja untuk membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah firman-Mu yang hidup bekerja di dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan menumbuhkan kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita seringkali merasa terbebani oleh ketidaksempurnaan atau kekurangan pada diri kita. Namun tahukah Anda bahwa justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita dapat menemukan kekuatan dan makna yang lebih dalam hidup ini. Mari kita renungkan bersama bagaimana kita dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan bagaimana ketidaksempurnaan kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam pada diri kita sendiri dan pada sesama kita. Rasul Paulus sang penulis surat ini menggunakan tubuh manusia sebagai analogi untuk menggambarkan gereja. Setiap bagian tubuh sekecil atau sebesar apapun memiliki peran yang penting dalam fungsi keseluruhan tubuh ini. Begitu pula dalam tubuh Kristus, setiap orang dengan karunia dan panggilan yang berbeda-beda memiliki peran yang tidak tergantikan. Mari kita renungkan bersama agar kita lebih memahami akan kebenaran ayat ini. Yang pertama, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat. Dalam frasa ini, Rasul Paulus berbicara tentang bagian-bagian tubuh yang mungkin dianggap kurang menarik atau kurang berguna oleh masyarakat. Ini bisa diartikan sebagai orang-orang yang dianggap lemah, yang sakit, yang miskin, atau yang memiliki kekurangan fisik atau kekurangan mental. Kita seringkali menilai seseorang berdasarkan penampilan fisik, berdasarkan status sosial, atau kemampuannya. Namun nilai sejati seseorang itu terletak pada hati dan hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Dalam gereja dan dalam lingkungan manapun kita berada, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda kepribadian, dan berbeda karunia-karunianya. Kita harus belajar untuk menerima perbedaan ini dan menghargai setiap individu.
Yang kedua, kita berikan penghormatan khusus. Kita diminta untuk memberikan penghormatan khusus kepada orang-orang ini. Penghormatan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi suatu tindakan yang nyata, yang menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai sesama anak-anak Allah, sebagai sesama ciptaan Allah. Dalam dunia yang seringkali menuntut kesempurnaan, ajakan untuk menghormati ketidaksempurnaan orang lain terasa begitu menyegarkan. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita semua adalah ciptaan Allah yang berharga, namun juga rentan terhadap kesalahan dan kekurangan. Ketika kita belajar untuk menghargai perbedaan dan ketidaksempurnaan satu dengan yang lainnya, kita sedang merefleksikan kasih Allah yang tidak terbatas. Yang ketiga, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok. Bagian tubuh yang tidak elok mungkin merujuk pada bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau cacat atau sakit. Dalam konteks ini, hal ini bisa diartikan sebagai orang-orang yang berdosa, yang telah membuat suatu kesalahan, atau yang sedang mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan kasih yang sama seperti yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, mengasihi kita. Kasih ini tidak mengenal batas, termasuk kepada mereka yang dianggap berdosa, yang terpinggirkan, yang dianggap remeh, telah melakukan kesalahan, atau tengah menghadapi banyak penderitaan. Yang keempat, kita berikan perhatian khusus. Kita harus memberikan perhatian khusus kepada mereka, bukan menghakimi atau menjauhi mereka. Perhatian ini bisa berupa dukungan, penghiburan, dan juga pertolongan. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita menghakimi orang lain atas ketidaksempurnaannya, kita sebenarnya sedang menghakimi diri kita sendiri. Karena di dalam kita juga ada ketidaksempurnaan. Dan kasih adalah inti dari ajaran Kristus. Kasih menutupi segala kesalahan dan ketidaksempurnaan. Ketika kita mengasihi sesama, kita menunjukkan kasih Kristus di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat dilakukan seorang penderita gangguan jiwa? Mungkin banyak orang mengabaikan mereka karena dianggap tidak berguna. Namun tahukah Anda bahwa William Cowper, pencipta lagu himne terkenal "Tercurah Darah Tuhanku", adalah seorang yang pernah menderita depresi berat. Berkali-kali ia mencoba bunuh diri hingga ia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Di sanalah ia membaca Alkitab dan bertobat. Semasa hidupnya, Cowper menulis 68 syair lagu rohani. Banyak di antaranya masih dinyanyikan gereja hingga hari ini. Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah kasih dari John Newton, gembala gerejanya, yang terus memberi dorongan dan mengajaknya untuk melayani Tuhan. Apa yang dilakukan Newton sebagai gembala sidang merupakan contoh konkret saling menolong dalam tubuh Kristus seperti yang diilustrasikan oleh Rasul Paulus. Tiap anggota tubuh telah ditentukan Allah memiliki fungsi dan tempatnya masing-masing. Tidak ada yang dapat berdiri sendiri. Bagian yang tampak paling lemah bahkan punya peran yang sangat penting. Yang tampak
tidak elok, justru harus diperhatikan, bukan diabaikan, apalagi disingkirkan. Dengan saling memperhatikan, masalah dalam tubuh dapat dihindari karena tiap anggota dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kasih persatuan dan pelayanan dalam tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian dari tubuh yang sama dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Dengan memberikan penghormatan dan perhatian khusus kepada sesama, kita menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang baik, Engkau Allah Bapa yang memelihara hidup kami semua. Kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur atas hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu dalam renungan ini yang mengingatkan kami tentang pentingnya menghargai setiap bagian dari tubuh Kristus. Ya Tuhan, kami seringkali menilai orang lain berdasarkan penampilan luar, berdasarkan kemampuan atau status sosial mereka. Kami lupa bahwa tiap orang diciptakan unik dan berharga di mata-Mu. Tolonglah bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat keindahan dan potensi yang ada dalam setiap individu tanpa memandang kekurangan atau perbedaan mereka. Bantulah kami untuk memberikan penghormatan khusus kepada mereka yang seringkali dianggap kurang berharga oleh dunia. Berikan kami kasih yang tulus dan perhatian yang mendalam bagi mereka yang sedang menderita atau merasa terpinggirkan. Tuhan, kami juga mohon agar Engkau menolong kami untuk menerima dan menghargai karunia-karunia yang Engkau berikan kepada setiap anggota tubuh-Mu. Bantulah kami untuk menggunakan karunia-karunia itu dengan rendah hati dan untuk membangun satu sama lain. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, persaudaraan yang sejati diwujudkan melalui tindakan nyata, yaitu dengan saling menolong, terutama bagi mereka yang lemah dan yang rapuh. Seperti tubuh kita yang terdiri dari berbagai macam anggota, masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Demikian pula kita dalam tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.